Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dengan NPM 2175363 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 11 yaitu Switch Security Konfigurasi. Nah, pada modul 11 ini kita akan pelajari implementasi port security, kemudian mitigasi VLAN attack, kemudian mitigasi DHCP, kemudian mitigasi ARP, dan mitigasi STP. Pertama yaitu implementasi port security. Serangan pada layer 2 ini adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh hacker. Tapi kita juga bisa mengurangi serangan pada layer 2 ini. Jadi solusinya terdapat 3 poin. Yang pertama, semua port switch pada interface harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi atau dalam membangun server. Kemudian bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Kemudian poin kedua, metode sederhana atau simple yang digunakan banyak administrator yaitu untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Misalnya, jika switch Catalyst 2960 memiliki 24 port dan ada 3 koneksi Fast Ethernet yang digunakan, sebaiknya nonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Jadi kita arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan gunakan perintah ini, shutdown. Jika suatu port harus diaktifkan kembali, kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Kemudian poin ketiga, untuk mengkonfigurasi berbagai port, kita gunakan interface range. Kalau port yang diaktifkan cuma satu, kita menggunakan interface port apa. Kemudian jika portnya lebih dari satu, jadi kita gunakan interface range. Kemudian mitigasi MAC address table. Metode paling simple dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow dalam MAC address table adalah dengan mengaktifkan keamanan port atau port security. Poin pertama, keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan di port. Jadi memungkinkan seseorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port atau mengizinkan switch untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC. Nah, dengan membatasi jumlah alamat MAC atau MAC address yang diizinkan pada port menjadi satu, port security dapat digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah ke jaringan seperti yang ditunjukkan. Kemudian mengaktifkan port security. Di sini untuk mengaktifkan port security kita gunakan perintah switch port security. Misal pada gambar ini pada switch 1 kita enable, kemudian config terminal, kemudian kita udah masuk. Nah, langsung masuk ke port. Di sini portnya Fast Ethernet 0/1. Kemudian aktifkan port security-nya, yaitu switch port security.
Kemudian secara default port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis atau trunking on. Karena itu di sini pada contoh dia menggunakan switch port mode akses. Jadi diamankan semuanya. Ini lanjutannya, kita bisa menggunakan show port security interface untuk menampilkan pengaturan port security pada flash Ethernet 011. Contoh yang tadi. Di sini ada catatan, jika port yang aktif dikonfigurasi dengan command atau perintah switch port security ini, dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan beralih ke status error disable. Limit dan MAC address. Di sini kita bisa mengatur maksimum nomor pada MAC address, mungkin bisa 1, 2, namun defaultnya yaitu 1. Kemudian jumlah maksimum alamat MAC yang aman dapat dikonfigurasi bergantung pada switch dan iOS. Ini contohnya, maksimumnya yaitu 8192. Kemudian switch dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang MAC address pada port yang aman dengan salah satu dari 3 cara berikut. Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama, konfigurasi manual, kemudian dengan cara dinamis, dan dynamically learn sticky. Untuk cara manual, kita gunakan perintah switch port security MAC address. Kemudian untuk dinamis, kita bisa menggunakan ini yang ada value-nya tadi, jadi setelah switch port security. Yang kedua yaitu cara dinamis. Ketika perintah switch port security dimasukkan, MAC sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port diamankan secara otomatis tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi pengaktifan. Jika switch di reboot, port harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat. Jadi harus membaca ulang. Cara ketiga yaitu sticky. Di sini perintahnya switch port security MAC address sticky. Ini ada contohnya. Jadi dia masuk ke interface flash Ethernet 011, kemudian dia ke mode akses, kemudian mengamankan ini port security dengan maksimum 4, kemudian ini dengan cara yang kedua tadi, dinamis MAC address, dan ini alamat MAC address-nya. Kemudian port security MAC address sticky. Jika sudah kita end, kemudian kita verifikasi pada konfigurasi yang sudah dilakukan dengan cara show port security interface flash Ethernet 011. Di sini port security enable, port satunya secure up, violation-nya shutdown. Di sini nggak ada violation, security violation. Kemudian yaitu ada port security egging. Port security egging dapat digunakan untuk mengatur waktu egging untuk static dan dynamic secure address pada port. Nah, pada port security egging ini terdapat 2 jenis egging. Yang pertama ada absolute, yaitu alamat aman pada port dihapus setelah waktu egging yang ditemukan. Kemudian ada juga inactivity atau tidak aktif, alamat aman di port
yang dihapus jika tidak aktif untuk waktu egging yang ditentukan. Kemudian egging ini digunakan untuk menghapus alamat MAC secure pada port tanpa menghapus MAC address yang aman secara manual. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu ada switch port security egging yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan egging statis untuk port aman atau untuk mengatur waktu atau egging tadi. Nah, di sini ada contoh dari port security egging ya. Di sini ada perintahnya switch port security egging time 10. Nah, di sini dikasih value-nya time 10. Kemudian yang selanjutnya yaitu port security violation mode. Jika MAC address pada device yang terhubung ke port berbeda dari daftar secure address, maka terjadi port violation. Nah, untuk mengatur atau menyetel pada mode port security violation ini menggunakan komen switch port security violation, bisa shutdown, restrict, dan protect. Shutdown digunakan ketika status error disable, kemudian mematikan port LED dan mengirim pesan syslog. Kemudian saat port aman dalam status error disable, administrator harus mengaktifkannya kembali dengan memasukkan perintah shutdown dan no shutdown. Kemudian restrict. Jadi shutdown ini default ya. Kemudian ada juga mode restrict, yaitu port menjatuhkan dekat dengan alamat sumber yang tidak dikenal sampai dengan menghapus alamat MAC yang aman dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Mode ini menyebabkan penghitung violation port dengan meningkat dan menghasilkan pesan syslog. Kemudian protect merupakan mode secure yang paling tidak aman. Kenapa? Karena port dijatuhkan paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui sampai Anda menghapus alamat MAC yang aman dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Tidak ada pesan syslog yang dikirim. Nah, kalau restrict tadi ada pesan, kalau protect ini tidak ada message. Ini ada contohnya. Kalau administrator mengubah security violation ke mode restrict. Jadi ini perintahnya switch port security violation restrict. Kemudian untuk melihat outputnya kita bisa menggunakan perintah show port security interface pada interface berapa. Di sini misal flash Ethernet 0/1. Nah, di sini port statusnya, port security-nya enable, kemudian violation mode-nya restrict, egging time-nya 0. Sini security violation count-nya ada 1, jadi ada 1 pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya port in error disable state atau port dalam status error disable. Ketika sebuah port dimatikan dan ditempatkan dalam status error disable, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol
seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Nah, ini pesan dari konsol. Kemudian ada contoh di sini administratornya mengetikkan perintah show interface Flash Ethernet 0/18. Kemudian dia akan mengeluarkan atau memberikan output status port sebagai secure shutdown. Administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman. Untuk mengaktifkan port kembali, pertama-tama gunakan shutdown, command shutdown. Kemudian, gunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan port. Selanjutnya, verifikasi port security. Jadi setelah kita mengkonfigurasi keamanan atau port security pada switch, kita periksa setiap interface untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur. Dan diperiksa untuk memastikan bahwa MAC address statis telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk menampilkan pengaturan keamanan pada switch, kita gunakan perintah show port security. Ini ada contohnya. Ini ada lagi. Di sini show port security interface Flash Ethernet 0/18. Untuk melihat detail secara spesifik dari interface. Kemudian untuk memverifikasi bahwa MAC address dalam mode stick King, kita gunakan show run. Kemudian begin interface Flash Ethernet 0/19. Kemudian di mode akses dulu, kemudian masuk, kemudian port security maksimum 10. Kemudian di sini port security kita aktifkan ke sticky, kemudian value-nya. Ini sama show port security address. Kalau tadi port security, nah sekarang di sini di MAC address-nya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke mitigasi VLAN attack. Ini review apa saja yang akan kita bahas. Nah, di sini ada step untuk memitigasi VLAN hopping attack. Step yang pertama yaitu menonaktifkan DTP atau auto trunking pada port non-trunk dengan menggunakan command switch port mode access. Kemudian langkah yang kedua, nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Kemudian langkah ketiga, secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking menggunakan command switch port mode trunk. Langkah 4, menonaktifkan DTP atau auto trunking pada trunking dengan menggunakan port switch dengan menggunakan perintah switch port no negotiate. Langkah kelima, mengatur native VLAN ke VLAN lainnya dengan menggunakan perintah switch port terang native VLAN. Kemudian materi yang berikutnya yaitu mitigasi DHCP attack. Nah, di sini ada review, kemudian kita ke DHCP snooping. DHCP snooping memfilter DHCP message dan membatasi traffic DHCP pada sumber atau dari sumber yang tidak terpercaya. Device di bawah administrative control seperti switch, root,
dan server. Perangkat-perangkat tersebut adalah sumber terpercaya. Kemudian ada juga interface yang terpercaya seperti trunk link, kemudian server port. Device di luar network dan semua akses port adalah sumber yang tidak terpercaya. Tabel DHCP dibangun yang menyertakan alamat MAC sumber perangkat dari port yang tidak dipercaya dan IP address yang ditetapkan oleh server DHCP ke device tersebut. MAC address dan IP address saling terikat bersama. Oleh karena itu, tabel DHCP ini disebut DHCP Snooping Binding Table. Dan di sini ada step untuk implementasi DHCP Snooping. Step yang ke-1 yaitu mengaktifkan DHCP Snooping menggunakan perintah IP DHCP Snooping untuk konfigurasi global. Kemudian step kedua, pada port terpercaya gunakan perintah IP DHCP Snooping Trash pada interface konfigurasi atau pada konfigurasi interface. Kemudian step 3, pada interface yang tidak terpercaya, batasi nomor DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah IP DHCP Snooping Limit Rate. Sama di konfigurasi interface juga. Step 4 yaitu mengaktifkan DHCP Snooping menggunakan VLAN atau range dari VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global yaitu IP DHCP Snooping. Nah, di sini ada contoh konfigurasi pada DHCP Snooping. Ini ada topologinya. Nah, di sini pada flash port flash Ethernet 0/5 adalah port yang tidak terpercaya. Ini yang merah, yaitu port tidak terpercaya karena terhubung ke PC. Kemudian flash Ethernet 0/1 ini merupakan port terpercaya yang terhubung ke server DHCP. DHCP Snooping adalah mengaktifkan pada switch pertama. Kemudian interface ke server DHCP dipercaya secara eksplisit. Rentang port flash Ethernet dari flash Ethernet 0/5 sampai flash Ethernet 0/24 tidak dipercaya secara default. Kemudian DHCP Snooping diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51, dan 52. Ada contoh lagi. Di sini menggunakan perintah show IP DHCP Snooping untuk privilege asset command untuk memverifikasi DHCP Snooping setting. Lihat setting dari DHCP Snooping. Kemudian menggunakan perintah show IP DHCP Snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima
Informasi DHCP. DHCP snooping ini diperlukan oleh Dynamic ARP Inspection atau DAI. Itu mitigasi ARP attack. Pada tipikal ARP attack, pelaku ancaman dapat mengirim balasan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan MAC address pelaku ancaman dan IP address gateway default. Nah, untuk mencegah spoofing ARP dan untuk mencegah ARP poisoning, sebuah suite harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Nah, DAI ini memerlukan DHCP snooping dan membantu mencegah serangan ARP dengan yang pertama, tidak menyampaikan ARP yang tidak valid atau membalas ke port lain di VLAN yang sama. Yang kedua, mencegah semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Ketiga, memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan IP ke MAC yang valid. Kemudian menjatuhkan dan mencatat balasan ARP yang berasal dari tidak valid untuk mencegah keracunan ARP. Kemudian error disabling pada interface jika jumlah paket ARP DAI yang dikonfigurasi terlampaui. Ini pedoman pada implementasi DAI. Yang pertama, mengaktifkan DHCP snooping secara global, kemudian mengaktifkan DHCP snooping pada VLAN yang dipilih, kemudian mengaktifkan DAI pada VLAN yang terpilih juga, kemudian mengkonfigurasi interface yang dipercaya untuk DHCP snooping dan ARP inspeksi. Contoh, sini kita koneksi ke VLAN 10. Sini perintahnya IP DHCP snooping VLAN 10, kemudian IP ARP inspection VLAN 10 juga pada interface Fast Ethernet 0124, dan di snooping trash dan ARP trash. DAI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa MAC address dan IP address. Yang pertama, MAC tujuan, memeriksa alamat MAC address. Di header Ethernet terdapat MAC address target di badan ARP. Kemudian MAC sumber, memeriksa alamat MAC sumber di header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim di badan ARP. Kemudian IP address, memeriksa badan ARP untuk IP address yang tidak valid dan tidak terduga, termasuk alamat 0.0.0. Kemudian ada juga 25, 25, 255, 255, dan semua IP multicast, IP address multicast. IP ARP inspection validate. Ini perintah konfigurasi global yang digunakan untuk mengkonfigurasi DAI untuk menghapus paket ARP ketika alamat IP tidak valid. Ini dapat digunakan ketika MAC address di badan paket ARP tidak cocok dengan alamat yang ditentukan pada header Ethernet. Ini seperti contoh. Kemudian memasukkan beberapa perintah, yaitu IP ARP inspection validate yang akan menimpa
perintah sebelumnya. Untuk menyatakan lebih dari satu metode validasi, kita bisa memasukkan metode tersebut pada baris perintah yang sama seperti yang ditujukan dan diverifikasi dalam keluaran berikut. Nah, ini. Kemudian materi yang berikutnya mitigasi STP attack. Dan di sini untuk memitigasi STP attack, kita bisa menggunakan Portfast dan Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Yang pertama, Portfast. Portfast ini segera membawa interface yang dikonfigurasi sebagai akses atau port trunk ke status penerusan dari status pemblokiran. Melewati status melewati status listening dan learning. Kemudian di-apply untuk semua end user pada akses port. Kemudian BPDU Guard. BPDU Guard segera menonaktifkan port disable, error disable port yang menerima BPDU seperti Portfast, BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terpasang ke perangkat akhir atau end user device tadi. Kemudian di sini ada konfigurasi Portfast. Sini pada interface kita bisa menggunakan spanning tree Portfast. Kemudian secara global kita gunakan perintah spanning tree Portfast default. Nah, untuk memverifikasi apakah Portfast diaktifkan secara global, kita bisa menggunakan perintah show running config begin span atau perintah show spanning tree summary. Nah, untuk memverifikasi apakah Portfast nonaktifkan pada interface, gunakan perintah show running config interface. Kemudian konfigurasi pada BPDU Guard. Dan di sini pada interface kita menggunakan spanning tree BPDU Guard enable. Kemudian yang secara global kita bisa menggunakan spanning tree Portfast BPDU Guard default. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.